大鹅。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Akhirnya setelah menunggu selama 1 minggu penuh, chapter terbaru dari manga Bakugan Tokyo Revengers kembali terbit secara resmi di Jepang pada jam 10 malam tadi. Banyak sekali yang menegangkan yang terjadi dalam satu chapter sekaligus. Mulai dari Takemichi yang mencoba untuk mengendalikan kekuatan visionnya, sampai dengan adegan kejar-kejaran dari 2 orang pejuang paling tangguh yang ada di manga Bakugan ini. Oh iya, sebelum mulai, Oji-san mau disclaimer dulu ya. Karena banyak sekali teks atau dialog yang ada pada chapter 254, maka khusus untuk video kali ini, Oji-san akan menceritakan dan juga mereview dari sudut pandang orang ketiga saja, supaya lebih mudah dipahami dan tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata berulang. Jadi jangan heran ya, jika ada beberapa dialog yang bahasanya akan kami rubah. Tentunya tanpa mengurangi atau menghilangkan esensi dari percakapan asli yang ada pada chapter terbaru ini. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 254 berjudul Trainwreck, atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah kecelakaan kereta atau juga kehancuran kereta. Pada awal chapter, kita pun langsung dikejutkan dengan sebuah adegan yang luar biasa gila dan juga menegangkan. Di mana pada halaman pertama ini, kita pun diperlihatkan vision kedua dari Hanagaki Takemichi. Menariknya, berbeda dari visionnya pertama pada chapter minggu lalu, ternyata kali ini Takemichi mampu sedikit mengendalikan visionnya dan mampu melihat detail-detail kecil yang sempat dia lewatkan. Khususnya mengenai proses kematian dari semua teman-temannya dengan cara ditabrak oleh kereta yang dikendarai Harucho Sanzu dalam kecepatan penuh hingga kehilangan kendali dan langsung menghantam tumpukan kontainer tua yang ada di lokasi itu. Akibatnya, semua kontainer dan juga tiang-tiang besar yang ada di medan tempur ini pun seketika langsung berjatuhan menimpa semua orang yang ada di jalurnya. Baik itu dari pihak geng Toman ataupun dari pihak geng Kanto Manji. Tidak hanya sampai di situ saja kegilaannya. Pada panel ini pun nampak Mitsuya, Hakai, Jifuyu dan juga Akun yang terlihat terdiam kaku dan juga pasrah. Menerima keadaan bahwa mereka semua tidak akan bisa melarikan diri lagi, serta harus mati akibat kecelakaan besar yang sama sekali tidak mereka sangka. Sementara di depan mereka terlihat juga beberapa anggota geng Kanto Manji yang terus mencoba melarikan diri sambil berteriak minta tolong. Wow, brutal banget ya. Tentu saja semua tersebut menimbulkan sebuah tanda tanya besar mengenai apa yang sebenarnya ingin dicapai atau diincar oleh Harucho Sanzu. Kenapa dirinya bahkan sampai tega membunuh semua rekan atau anak buahnya sendiri yang ada di dalam geng Kanto Manji. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja Takemichi berhasil menggerakkan tubuhnya kembali. Padahal saat ini kesadarannya sedang berada di dalam vision atau penglihatannya. Tanpa pikir panjang, Takemichi pun langsung berlari menuju lokasi semua teman-temannya. Namun sayangnya kali ini dia pun sudah terlambat. Karena ketika sampai, ternyata semua teman-temannya sudah mati secara tragis. Baik itu terlindas kereta api atau gepeng tertimpa tumpukan kontainer yang terguling. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa panel manga ini, di mana nampak dengan jelas keadaan dari Mitsuya, Chifuyu dan juga Hakai yang ternyata sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi yang sangat mengerikan. Melihat semua kegilaan tersebut, seketika Takemichi pun langsung berteriak dengan sangat kencang sambil menangis. Ah, apakah ini hanya vision lagi? Di dalam vision kedua ini pun lagi-lagi Takemichi melihat Sanzu yang berkata, semua rencanaku atau semua yang aku lakukan adalah untuk membunuh semua orang sekaligus. Momen pun kini berpindah. Setelah beberapa saat, kesadaran Takemichi pun akhirnya kembali lagi ke tubuh aslinya. Dan ternyata dirinya benar, bahwa semua yang dia lihat barusan hanyalah sebuah vision saja. Namun bedanya kali ini jauh lebih nyata. Karena di dalam visionnya Takemichi masih bisa bergerak. Seakan-akan Takemichi memutar ulang waktu ke momen di mana semua kejadian barusan belum sempat terjadi. Namun karena Takemichi masih penasaran, dia pun kali ini mencoba memegang rel kereta api tersebut satu kali lagi untuk memastikan apakah dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya atau belum. Walaupun pada akhirnya dia pun harus kecewa karena nyatanya Takemichi tidak berhasil untuk mendapatkan vision yang ketiga. Menyadari semua hal tersebut, tentu saja Takemichi seketika kembali menangis dan juga frustasi. Pada panel ini Takemichi pun kembali berteriak dengan sangat keras. Hingga bubble text atau kotak dialognya pun sampai dibuat tidak beraturan. Seakan-akan menggambarkan
bahwa kekuatan impulsif Takemichi untuk menyelamatkan semua teman-temannya sudah bangkit kembali. Di tengah kesedihan ini, Takemichi pun mencoba untuk kembali mengumpulkan tenaganya dan berusaha untuk merubah masa depan satu kali lagi. Tanpa menunggu lama, dia pun dengan cepat langsung kembali berdiri dan langsung berlari meninggalkan Kakucho sambil berkata bahwa ada hal penting yang harus dia lakukan daripada meneruskan duel satu lawan satunya. Melihat Takemichi yang mulai berlarian ke sana kemari dan berteriak tanpa henti, Kakucho pun awalnya sempat salah paham dan sempat menganggap bahwa Takemichi adalah seorang pecundang karena mencoba lari atau mencoba kabur dari pertarungan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, Kakucho pun dengan cepat langsung mengejar Takemichi dari belakang dan terus mengikutinya berlarian di dalam medan tempur ini. Di momen ini, Takemichi nampak terlihat bingung dan terus bertanya-tanya dalam hatinya mengenai bagaimana caranya untuk memberitahu Kakucho dan bagaimana cara untuk membuat Kakucho percaya kepadanya. Sambil berlarian, Takemichi pun berteriak kepada Kakucho, "Biarkan aku lewat, Kakucho. Jika aku tidak segera pergi, maka semua orang yang ada di medan tempur ini akan segera mati." Sementara itu, Kakucho di belakang Takemichi terus berteriak tanpa henti dan meminta Takemichi untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan lebih detail, bukan malah kabur darinya. Intinya, dalam proses kejar-kejaran ini, Takemichi dan Kakucho selalu mengulang dialog yang sama. Di satu sisi, Takemichi bingung bagaimana cara meyakinkan Kakucho. Sedangkan di sisi lain, Kakucho sendiri masih keras kepala dan tidak mau mendengar semua ucapan dari Takemichi. Hingga tiba suatu momen di mana Kakucho berhasil mengejar Takemichi dan langsung menarik bahu Takemichi lalu membantingnya dengan sangat keras sekali. Di momen ini, Kakucho pun dengan tegas sekali lagi bertanya hal yang sama. Dengan wajah datarnya, Kakucho memandang Takemichi, seakan-akan meminta Takemichi untuk kembali menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Walau sempat dibanting dan terpental cukup jauh, namun ternyata Takemichi mampu bangkit sekali lagi. Dengan penuh emosi, Takemichi pun berkata kepada Kakucho, "Tolong biarkan aku lewat, Kakucho. Sanzu akan membunuh semua orang dengan menabrakkan kereta yang dia kendarai. Aku harus segera menghentikannya sebelum semuanya terlambat." Tidak hanya sampai di situ, Takemichi pun kembali melanjutkan perkataannya dengan sangat emosional. "Sial, tidak peduli seberapa banyak aku mengatakan hal yang sama kepada Kakucho, dia pasti tidak akan pernah percaya dengan semua ucapanku." Namun nyatanya di momen ini Kakucho malah tidak berkata apa-apa dan hanya terdiam terpaku. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Takemichi pun akhirnya kembali bergegas untuk mencari Harucho Sanzu. Nah, menariknya, di momen ini Kakucho pun lagi-lagi terus mencoba mengejar Takemichi. Namun kali ini dia tidak banyak bertanya lagi. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba saja kita diperlihatkan sebuah momen mengejutkan pada chapter 254 ini. Di mana pada panel ini terlihat Harucho Sanzu yang sudah ada di dalam gerbong kereta tua dan mencoba untuk menyalakan atau mengoperasikan kereta tua tersebut. Walau awalnya sempat bingung tentang bagaimana caranya menjalankan kereta itu, namun sepertinya kali ini Harucho Sanzu sangat beruntung. Setelah mencoba mempelajari semua petunjuk dan menekan semua tombol yang ada di dalam kereta, Sanzu pun akhirnya berhasil menyalakan atau menghidupkan mesin dari kereta tua ini. Dengan muka sinisnya, Sanzu pun tersenyum sambil berkata, "Hah, akhirnya mesinnya hidup juga." Namun ternyata tidak hanya sampai di situ saja keberuntungan dari Sanzu. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja Sanzu dapat mengendalikan kereta tua ini. Dan pada akhirnya kereta ini pun mampu langsung berjalan, serta siap untuk menabrak atau membunuh semua orang yang ada di depannya. Pada panel ini, Sanzu pun lagi-lagi tersenyum dengan sinis sambil berkata, "Haha, dengan begini maka rencanaku untuk membunuh semua orang akan segera terlaksana." Momen pun kembali berpindah. Ketika kereta tersebut baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba saja Sanzu terkejut dan juga ketakutan ketika mendengar ada orang yang meneriaki namanya dari luar. Di momen ini jelas sekali Sanzu takut jika ada orang lain yang mengetahui atau menggagalkan semua rencananya ini. Pada awalnya kami yakin yang dipikirkan oleh Sanzu adalah Maiki, karena memang pada momen ini Sanzu hanya mendengar suara dari kejauhan saja, tanpa terlihat siapa orang yang memanggilnya. Oleh karena itu, pada panel selanjutnya Sanzu pun langsung menghentikan laju dari kereta tua ini dan langsung menoleh ke arah luar untuk mengecek siapa yang memanggilnya. Namun sayangnya lagi-lagi Sanzu pun terlihat sangat kesal dan terkejut
Karena mengetahui ternyata dari kejauhan, nampak Takemichi dan Kakucho yang sedang berlari untuk segera menghentikan dan menghadang kereta ini. Ekspresi takut Sanzu pun kembali berubah menjadi ekspresi jahatnya yang biasa. Dengan penuh emosi, Sanzu pun berkata, "Woi kalian berdua, kenapa kalian bisa tahu aku ada di sini?" Di momen ini, Kakucho pun terlihat sangat shock sekali. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa semua perkataan yang diucapkan oleh Takemichi kepadanya ternyata semuanya menjadi kenyataan. Pada panel ini, seketika semua keraguan dari Kakucho kepada Takemichi pun hilang. Dan tanpa banyak bertanya lagi, Kakucho pun percaya dengan semua ucapan Takemichi sebelumnya. Wow, menarik banget ya. Semua hal yang diperlihatkan oleh Kakucho kali ini benar-benar kembali mengingatkan kita kepada sang wakil presiden dari Toman, yaitu Draken. Di momen selanjutnya, Takemichi pun dengan lantang berkata kepada Sanzu, "Woi Sanzu, aku sudah tahu apa yang kau pikirkan, dan aku akan menghentikan atau menggagalkan semua rencanamu di sini." Mendengar semua perkataan Takemichi barusan, Sanzu pun langsung meresponnya, "Hah, bocah menyebalkan." Di tengah ketegangan ini, Kakucho dan Takemichi pun akhirnya mencapai sebuah kesepakatan bahwa mereka berdua setuju untuk melakukan gencatan senjata dan memutuskan untuk bekerja sama walaupun hanya sementara demi menyelamatkan semua teman-teman mereka, baik itu di kubu Kantomaji ataupun di kubu Toman generasi kedua. Di momen ini, Kakucho pun dengan lantang berkata, "Takemichi, sampai kita berhasil menghentikan semua bencana ini dan mengalahkan Harucho Sanzu, maka dengan senang hati aku akan memberikan semua kekuatanku untukmu. Atau aku adalah orang nomor 2 dari geng Toman." Wow, luar biasa banget ya. Entah apapun itu artinya, yang jelas di momen itu Kakucho sudah siap untuk mendedikasikan hidupnya demi membantu Takemichi. Sayangnya chapter 254 harus berakhir sampai di sini, tepat ketika dua orang sahabat masa kecil kembali dipersatukan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.